Jadi kalau perapatan itu kita ada beli beras pasti ada suatu alat kan untuk mengukurnya ya, berapa liter. Nah, tapi kita nggak pernah tahu tuh di dalamnya tuh bolong-bolongnya berapa banyak, ya kan? Nah itu tuh kita hanya tahu kerapatannya aja. Apa namanya, kita beli 1 liter beras. Dalam 1 liter beras kita tidak pernah tahu berapa banyak. Nanti ini biasanya banyak kalian pakai di dunia ya. Kalau QC ya yang masuk, kita juga pasti nggak akan mau rugi kan? Pasti perusahaan tuh nggak akan mau rugi. Dan kalau kita di dunia QC deh, kita juga harus tahu itu bolong-bolongnya berapa banyak tuh. Kalau besok dia bikin lebih besar lagi, berapa banyak? Kalau enggak ya ada. Yang harusnya kita hasil produksi berapa? Karena QC kita nggak hitung, yang biasanya hasil produksi sekian ton, 5 ton, ternyata jadi kurang dari itu bisa kita jual kembali. Ada juga sanksinya, kita harus bayar deh. Kalau saya produksi di QC, nggak mau kita itu yang bayar. Orang udah tahu harusnya sekian, karena kita udah tahu konsekuensinya, kita harus terima berapa. Jadi adik-adik harus tahu. Tapi ketika kita berbicara tentang kerapasan curah, kita hanya pengen tahu yang tercurah aja. Seperti kita beli beras, adik-adik nggak pernah tahu kan hasilnya berapa hari ini. Ketika dia kita masak, itu apa kita jadi ya. Jadi ini hanya hitungnya sih gampang, kerapatan. Kerapatan sama dengan tinggal masa per. Jadi nanti sama adik-adik zatnya hanya dimasukkan kerapatan itu simbolnya ke gelas ukur. Berarti pertama adalah adik-adik kasih akhir, kita timbang dulu gelas ukurnya, jadi ya berapa? Kita mau timbangnya berapa? Ini terserah. Biasanya di apa? Di tab kalian tuh sekitar suhunya 25. Ya kalian bikin sampai di 25. Apa namanya, kesulitannya ketika kita di 25, apakah dia bisa tepat di 25? enggak. Ya akan tidak tepat. Kalau kita masukin dan hati juga dia akan tepat. Sulit kan? Karena dia akan gelembung. Nah, jadi kita pakai diketuk-ketuk ya deh. Atau di asalnya sama. Jadi masukinnya jangan sekaligus banyak, masukinnya dikit-dikit. Jadi dikit, tepat, dikit, tepat, sampai 25. Baru sama sekali. Jadi nanti udah timbang bobot kosongnya ya. Begitu kita udah dapat apa namanya? Berarti 25. Dan itu kita timbang lagi. Nah berarti kita anggap itu kalau di kita jumlahnya WGD gampang singkatannya supaya gampang. W gelas beras, gelas yang sudah gelas ukur yang sudah berisi beras dikurangi W gelas ukur, hanya gelas ukurnya aja dibagi dengan volumenya. Kalau tadi kita bikin 25, tinggal per 25. Oke? Di sini. Nah, kita mau bicara tentang absolut. Gimana kita sekarang mau? Kalau absolut itu berarti butiran-butiran rongga-rongganya kita harus ukur. Kadang bisa juga dengan teknik vakum. Jadi tarik. Tapi tidak semua tempat punya teknik vakum.
juga harus bisa ngerti nih perusahaan ini punya alat apa. Kalau nggak punya alat apa, ya kita yang harus berpikir pakai apa. Nah, karena ini alatnya berbentuk Nggak lihat si butiran, ibunya kelihatan berarti enggak? kita bisa tambahkan suatu zat di mana syaratnya zat itu tidak bereaksi. Cairan biasanya ya, kita kasih cairan tidak bereaksi dengan sampel yang akan kita uji. Itu sih mungkin adik-adik dapatnya pakai air ya deh ya. Kita pakai kacang hijau, pakai air. Itu kan sebenarnya kacang hijau pakai air itu lama-lama juga seret kan. Nah makanya kita jaga cepat supaya jangan sampai seret. Sebenarnya yang terbagus tuh minyak tanah. Minyak tanah saat ini sulit didapat. Dan bahayanya juga besar buat kalian hidup. Karena ini kita lihatnya bukan lab ini ya. Jadi kita gantikan pakai air, jadi cara kerja kita yang lebih cepat. Tapi ketika nanti kalian masuk ke dunia kerja, kalian harus pikirkan cairan apa. Nah biasanya kalau sini kita pakai air. Yang pertama ada dua cara ya deh ya, absolut ini. Kita pakai bread seperti yang ada di diktat kalian itu pakai bread caranya. Ada juga dengan penambahan air. Pakai bread juga penambahan air ya. Ini penambahan air langsung. Penambahan air penambahan air aja. Yang pertama kalau pakai bread ini gampang. Tadi kalian udah dapet kan WGB kurangi WGU misalnya. Hasilnya misalnya W. Misalnya kita udah kosong tadi udah dapet, tapi beratnya udah dapet kan? Beratnya kita anggap ini suatu WB ya. Berat ya. Terus kalian ambil dari berat kalian buka. Nah, kasih sedikit demi sedikit sampai selesai itu bisa masuk. Nah, kalau udah semua di 25 itu pas, dia masuk. Hati-hati ketika meneteskan. Jangan sampai kita netesnya juga pinggir-pinggirnya cipratannya banyak, itu akan menambah volume kan. Nah, ini hati-hati. Ini kalau WB-nya, ini berarti WG. Ini penambahan air, WGB tambah WGU ya. Ini beras. Enaknya apa kita dari beras? Dikurangi penambahan air tuh. Ini beras setiap lebih enak. Saya bilangnya apa kalian? Tapi kan pokoknya udah ada beras ya. Nah, tapi kan nanti setelah itu kalian timbang lagi kan. Nah, berasnya itu nanti kalian timbang lagi deh. Setelah ditambah air 25 ml, kita WB terus air aja ya kita bikin ya deh ya. Karena di diktat juga kalau kalian baca, saya juga bilang entah ngerti nggak ya. 12 tambah air yang tadi kita udah bikin 25 dikurangi WB-nya. WB beras awal ini kita anggap sebagai WB ya dia. Wah, kita kan nambahinnya tadi 25 kan? Awalnya 25 kan? Tapi ada kita masukin dari berat kan deh ya? Jadi volumenya adalah volume yang tadi sudah ditambah air dikurangi volume air yang keluar dari berat. Karena di
kalian kalau kalian baca ini apa sih maksudnya PP langsung gitu. Tapi ini sebenarnya volumenya adalah volume yang sudah ditambahkan air dikurangi dengan volume yang dari berat. Jadi tetap aja ya, kalau prinsip dasarnya di kepala kalian itu tetap itu adalah massa per volume. Gimana cari massanya? Gimana cari volumenya? Nah ini sana maksudnya yang ini. Jadi kan pertama kita udah hitung ya air apa namanya beras yang tadi tuh. Nah kita tambahin air. Itu udah WGB-nya itu udah ada di situ ya. Nanti tambahin air tapi dari kuret berarti ada pengurangan dari kuret ya. Nah, tapi volumenya volume beras bulat itu mau diketok-ketok, ukurannya yang kan diketok-ketok mah yang curah. beras yang kurangin air pasti kan nggak terlalu banyak ya biasanya. Tapi itu juga dikurang sama UB. Antar udah dipapatin Terus enggak pas deh. volume airnya, Nah kemungkinan dia masuk ke bawah volume air yang agak 25, lama. iya, Ada kala. yang 25 sama air yang 25. Tergantung dia kayak kalau pakai Berarti kaca dikurang enak, lagi. 25 kurang. agak cepat kita masukinnya. Diberi. Kalau beras udah nggak ada masalahnya nih. Jadi volume ya kurangnya ikut ini. Nah ini kalau pakai absolut tapi pakai berat. Ada juga dia penambahan air langsung. Ini kalau di YouTube ini lebih gampang sih yang saya bikin. Kita mau pilih yang mana nanti? Yang gampang. Yang tadi bukannya air langsung. Air doang. Air. Karena di YouTube ini nggak ada. Ada juga di sini. Tadi. Udah lah. Nontonnya video. Yang pertama adalah kalian karena ini nggak ada berarti kayaknya enakan saya tulis saja deh ya. Yang pertama nanti kalian gelas ukur Sini. kalian tambahkan air sebanyak 15 ml Gak apa-apa nulis aja. lalu timbang. Nulis aja gak apa. Gak kelihatan juga orang tulisnya. Tapi jangan lupa 15 ml harus di Iya dong. bersihkan ya, harus pas di 15 ml. Sebenarnya kalau lebih dikit gak apa-apa, misalnya 15,1 ya kalian tulislah 15,1 kalau nggak bisa tepat. Tapi jangan lupa keringkan bagian atasnya. Itu udah belajar kan? Sudah apa kita bilangnya yang ini ya, pokoknya udah kering ya atasnya. Lalu timbang. Berarti ini sebagai kita anggap sebagai bobot awal. Kalau tadi kan bobot awal dalam kondisi kosong ya dia. Ini bobot awal. Ya kita bikin aja ini berarti karena ini nggak ada di diktat jadi gelas ukur gelas air 15 ml ya deh. Iya. Lalu kalian masukkan air pelan-pelan, jangan sampai bercipratan ke atas. Otomatis kalau bercipratan ke atas, volumenya bisa berlebih kan? Misalnya kita mau kasih dia jadi 25 ml. Tambahkan sampel. Apakah sampel ada kelihatan nggak substansi cantik? Tambahkan sampel sampai 25 ml. Usahakan cipratannya jangan banyak-banyak karena kita tidak bisa lagi mengeringkan. Kalau kita udah nambahin kan, ini kita volume yang kita mencari volume dari air ini. Jadi udah nggak bisa. Kalau di atas ini kita masih bisa karena memulai. Kalau yang ini karena udah ditambahin udah nggak bisa. Sampai 25 ml tambahkan sampel. Lalu yang ketiga, timbang.
Rho-nya adalah ini sekitar 15 25. Kalau bisa tepat kalian mainnya, berarti tinggal 25 kurangi 15 10 Jadi udah pasti volumenya jadi 10. 10. Oh, kalau saya tadi nggak bisa tepat, ya tulis aja misalnya 25 koma berapa, kalian nggak bisa tepat nih, banyak cipratan. Akhirnya kalian tambah lagi kan airnya. Makanya usahakan masukin airnya itu pakai pipet tetes, jangan terlalu jauh jaraknya deh, agak dekat dengan empang. Kadang kalau orang sampai, misalnya nggak bisa di sini, sampai dia 30 supaya pipet tetesnya mendekat. Penambahan airnya. Berarti rho-nya adalah kan timbang ini ya. Berarti W yang sampel yang sama air. Kurangi W yang tadi hanya air tambah gelas ukur aja. Per volumenya. Kalau kalian bisa cepat, tinggal 25 dikurangi 15. Masuk per 10. Kalau bisa tepat. Kalau nggak bisa tepat, berarti kalian harus kurangi dulu 25 dikurangi 10-nya. Ya kan? Berarti Kalian 25,3 kurangi sama tadi 15,1. Menurut kalian anak-anak mana kita kerja nanti? 1. Anak-anak pakai metode buret atau yang ini? ini dong. Gue buret. Mendingan ini. Gue masuknya buret. Anak buret ya, gak usah mikir panjang. Ayo masuk yang milih. Ya udah tinggal kurangin aja. Udahlah. Volumenya berarti kita bikin apa nih? Kata-katanya enak. Karena di situ di diklat kita nggak ada. Kita pakai volume buret. Ya gue udah Kalau yang nggak. ini, tapi Gue nyimak buret tuh. akhir Lu nyimak ini. Gue nyimak buret. Ya udah kita tukeran aja. Udah. Nggak tahu minggu depan ingat nggak ingat. Aing hayang dah lebaran ya. Lupa buyar katanya. kalau tadi Ya itu. 15, 25, Yang apa sih hantu itu? aja. Kenapa? Aing hayang dah. Sama. Nggak repot ya sebenarnya kalau ini ya. Gede. Oke. Ya sebelum berarti yang ini. Gue mimpi makan minum es teh doang. Ya. Kesulitannya adalah Tadi kesalahannya es teh di warkop. Yang kedua kita juga nggak tahu nih sampelnya bakal turun cepat apa tidak. Yang Ya ketiga. kan? Kalau ini kan tinggal kita kurangin. Fokus aja kan ya. Oke, adik-adik lebih setuju yang mana kita kerjain? Buret. Satu atau dua? Satu. Dua. Nah, udah kita kerjakan yang dua aja. Nanti untuk laporannya, nah itu kan apa namanya? Formnya. Bisa kayak di Nah, ada yang memang kalau ngeliat ya jujur aja saya juga terima kasih ranginnya. Baca formnya yang absolut. mana yang salah? Yang ini kiri. Karena absolut itu sama FB. Ya, ini anak absolut juga ya. Dari mana ini bisa? Nah, sebenarnya prinsip dasarnya kepala kita cuma satu. Cross adalah masa per Belum. Gimana kita mencarinya? Nah ini udah absolut. Tadi saya bilang satu lagi relatif. Kalau relatif, Ada lagi apa aja. relatif? Terakhir. Ini kenapa ya? Kita membutuhkan unit itu temperatur. Ini 2 tak?
Ini adalah tinggal rapatan absolut. Dia 10 hari, 10 saat kita mengerjakannya. Lagi dengan rapatan air. Rapatan air kalian bisa lihat di Google survey udah ya. Ya kalau ada sebenarnya kalian disuruh kan nyari, nggak tahu nyari. Kalau zaman saya dulu harus ada kuantitatif gitu. Bukunya. Kalau nggak Google. Zaman sekarang anak-anak ya sudah punya buku petunjuk. Kalau itu tuh kita wajib itu deh Senin sana deh nyariinnya. Karena tuh mungkin pelan, kamu pulang kamu susah banget punya dulu saya. Untung enak dengan kita kata Ya, gue. Pak, kamu Udah juga. mati lembah. Saya bilang, Jet bos. betul nih saya ini kamu masih punya enggak? Enggak, saya bilang. Udah saya urutkan. Genset jadi analis juga. Kalau bisa yang dua itu deh, kita itu Udah kuat. Sambil itu ngomong sambil saktinya kita itu sebagai analis. kalau CP